Miringin lagi kita. Nggak bener kan? Iya, iya. Satu, dua, tiga. Semua, karate gak? Yoi! Sumpah karate. Kami bersumpah sanggup melihara kepribadian. Sanggup melihara kepribadian. Sanggup patuh pada kejadian. Sanggup patuh pada kejadian. Sanggup mempertinggi prestasi. Sanggup mempertinggi prestasi. Sanggup menjaga sopan santun. Sanggup menjaga sopan santun. Sanggup menguasai diri. Sanggup menguasai diri. Sumpah kata selesai. Menangan pikiran mulai. Selesai. Mainkan pada jalan merah putih. Tolong bagi selesai pada pada. Oh, sampai. Day. Ada sampai tas. Halo guys, kita lagi long march, tapi ini jalan sebenarnya. Lah, saya lupa jalan nih orang ke sana. Jadi kita lagi long march. Halo guys. Kenal tadi yuk, udah datang. Halo. Halo, idol, idol. Hai. Aku juga kan. Iya dong. Kalau kita foto di sini lah. Iya ya. Oh, lama banget ini. Lemes-lemes aja kak? Enggak, kalau ada yang nge-cheat pakai motor. Halo senpai. Gimana sih ini kamera? Jalan-jalan. Halo. Kita lagi ngapain? Lagi long march guys. Ada Nael, Okta, Hello guys. Tori, sambil. Sakitan ya. Kiri, 1, 2, 8. Kanan, 1, 2, 8. Coklat. Ayo kita pada ya. Yuk ke atas tambah Gyakutsuki. Yuk. Kuning. Ya, si Davina. Gila ya. Sama.
setengah. Belum turun penuh, 3,5. 3,5. 3,5. Ayo, 3,4. Turun lagi, dikit. 1, 2, 3, 4, tahan. Naik. Ayo Sisi, semangat, Radit. Rasa di perut tuh, tahan. Tahan. Ayo Davina. Tahan, ayo tahan. Ayo, selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan dari kita semua. Salam karate, os, salam siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Kota Bekasi, Ibu Lilis Komawati SPD MPD. Yang kami hormati Pembina Instruktur Kuler, Karate Tadian Nurdianto SHG. Yang kami hormati Senpai Wangit, selaku pendiri karate Dojo SMP Negeri 36 Kota Bekasi. Para sensei dan senpai Karate Dojo SMP 36. Perwakilan pemuda pemimpin kado. Orang tua Kohai, perwakilan ekskul dan alumni Karate Dojo SMP 36. Serta semua pemain Dojo SMP Negeri 36 kami banggakan. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Esa karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul bersama dan belajar sehat walafiat. Untuk merayakan ulang tahun Karate Dojo SMP Negeri 36 Kota Bekasi yang ke-15 tahun. Perkenalkan nama saya Radi dan rekan saya Sisi. yang akan membantu keseruan acara pada hari ini. Sebelumnya izin kami untuk membacakan pesanan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, Yang kedua ada pembacaan doa. yang ketiga sambutan, Yang keempat ada pemutaran video perjalanan Dojo SMP 36 Bekasi. yang kelima kepada bersama, Yang keenam ada pembacaan nominasi. yang ketujuh pemotongan foto, Yang kedelapan ada penutup. dan terakhir makan bersama. Hadirin yang kami hormati sebelum kita mulai acara pada hari ini, sebaiknya kita untuk membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para undangan yang berbahagia, agar merupakan acara kita pada hari ini dapat mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Kalau kita sejak menurunkan kepala pada Tuhan Yang Esa, membaca doa dipimpin oleh Allah Maha kepada semua waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, panjatkan puji dan syukur kepada hadirat-Mu atas rahmat dan karunia kami dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka memperingati ulang tahun Karate Dojo SMP 36 ini. Ya Allah, berilah kelancaran kepada acara kami hari ini, yang tertib, lancar dan penuh keberkahan. Ya Allah, timpakan kesehatan dan keselamatan bagi kami semua. Ya Allah, jadikanlah, bimbinglah kami agar senantiasa memiliki anak yang baik, disiplin, dan rendah hati, semangat terus untuk berprestasi. Jadikan dojo ini sebagai tempat yang bermanfaat bagi kita semua dan melahirkan atlet-atlet yang membanggakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk atas pelayanan yang diberikan. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Senpai Nasya selaku Ketua Pelaksana acara Hari Ulang Tahun Dojo SMP 3. Oleh Senpai Nasya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam karate os. Saya hormati Bu Lilis selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 36 Kota Bekasi. Kemudian Pak Dian selaku Pembina Eskul Karate Dojo SMP 36 Bekasi, serta Senpai Wahid os selaku pendiri Karate Dojo SMP 36 Bekasi, dan Senpai Ivan os selaku pelatih dan semua para senpai, orang tua, alumni, dan seluruh bawahan tamu undangan yang hadir pada acara HUT Karate Dojo SMP 36 pada hari ini. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas nama
yang besar bagi saya karena ini pertama kalinya kita mengadakan acara yang lumayan cukup besar. Kita mengundang para alumni, orang tua, semua. Dan setelah itu saya bergabung di Mikado DKI, kemudian dari 2013 itu, dan saya pindah ke SMP 36 di tahun 2016. Saat itu saya masih SD, kemudian alhamdulillah bisa konsisten dari SD, SMP, SMK, kuliah bahkan terus ya, dan sekarang udah kerja, alhamdulillah bisa aktif dan konsisten ikut berlatih di latihan reguler di hari Sabtunya. Sebenarnya juga gak nyangka sih udah bisa bertahan sama dia sejauh ini. Selama journey actually, tapi karena dukungan para senpai dan mama juga yang bisa bertahan sejauh ini. Oleh karena itu, aku juga berharap ya untuk para sabuk coklat, Nailan, Sisi, MC, Kak Alia, dan sabuk coklat lainnya semoga bisa lahir ya generasi penerus sabuk hitam di Karate Dojo SMP 36 ini. Saya juga berharap semoga Karate Dojo SMP 36 bisa semakin berkembang, berprestasi, dan melahirkan karateka yang tidak cuma kuat dalam teknik, tapi juga memiliki karakter yang semangat, pantang menyerah, dan yang terpenting adalah melihat itu. Kemudian untuk menutup sambutan saya pada pagi hari ini, sekali saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan segala bentuk dukungan, baik waktu, tenaga, makanan maupun dana ya. Terima kasih para donatur. Alhamdulillah acaranya bisa berjalan ya pelaksanaan ini. Semoga bisa lancar juga sampai akhir nanti. Mohon maaf apabila nanti ada kekurangan selama acara, nanti akan menjadi evaluasi bagi kami sebagai panitia dalam melaksanakan acara di selanjutnya gitu. Mungkin karena waktu yang terbatas, saya akhiri untuk sambutan saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Terima kasih kami sampaikan pada Senpai Tasya atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Senpai Ivan selaku pelatih dojo SMP 36 Kota Bekasi dan perwakilan pengurus provinsi Imado. Pada Senpai Ivan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kasih os. Teman-teman yang saya hormati, kepala sekolah SMP 36 yang hari ini berhalangan hadir, kemudian pembina ekskul juga pada saat konfirmasi berhalangan hadir karena beliau ada arisan ternyata, dan sebelumnya kemarin mau hadir tapi para orang tua wali dojo SMP 36 yang saya hormati, Sensei, SMP, dan para wahai yang saya banggakan pada hari ini. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang selama ini kita dapatkan. Dojo SMP 36, SMP Negeri 36 Bekasi ya. Nama resminya itu Dojo SMPN Bekasi 36 Bekasi. Dojo SMPN 36 Bekasi. Itu yang terdata di database Pemprov Jawa Barat. Nama resminya Dojo SMPN 36 Bekasi. Alhamdulillah pada hari ini pertama saya seperti selaku pelatih yang akhir-akhir ini lebih banyak bercimpung langsung, bertatap langsung dengan para pemain yang ada di SMP 36. Jadi pertama saya ucapkan sebuah kebanggaan karena sebuah dojo sudah berdiri selama 15 tahun dengan eksistensi yang ada sampai saat ini, itu luar biasa. Jadi ini sebuah kebanggaan untuk kita semua bisa bertahan sampai 15 tahun. Kemudian yang kedua, saya juga merasa terharu karena dojo ini sempat mau hilang dari Pemprov Jawa Barat karena banyak hal pertimbangan besarnya ya hasil COVID ya, masalah COVID semua, tapi semua mulai hampir pada restu semua, semangatnya tidak ada. Tapi alhamdulillah bangkit, kita bisa kembali. Sekarang pesertanya cukup lumayan dan efektivitas latihannya juga, intensitas latihannya juga sekarang agak lumayan ya, mungkin lebih bagus dari sebelum-sebelumnya karena kita latihan itu sebelum 2 kali itu intens kita malam Kamis dan hari Sabtu. Mungkin saya selaku pelatih juga sedikit
ingin menyampaikan bahwa perjalanan 736 itu luar biasa dari segi prestasi. Karena para pemain yang sampai saat ini bisa bertahan itu masuk dalam database Pelanda Tingkat Jawa Barat karena meraih medali emas ketika Meksiko kita di Jawa Barat. Ini sebuah prestasi yang luar biasa karena tidak setiap dojo bisa medali emas dan bisa menjadi Belanda Tingkat Jawa Barat. Nah ini mudah-mudahan bisa terus berkembang dan terus bertambah sehingga bisa memotivasi kepada pemain-pemain yang di bawahnya untuk terus berlatih dan semangat sehingga prestasi akan terus bertambah. Harapan kedepannya tidak hanya di tingkat berdua, tapi juga bisa menembus ke tingkat Polri, ya terutama di Polri Jawa Barat. Itu parameter prestasi sebuah dojo itu adalah bagaimana dojo atletnya, pemainnya bisa tembus di jajaran atlet Polri kita di Jawa Barat, berarti Polri Jawa Barat. Itu parameter prestasi. Ketika kita bisa bersaing dengan perguruan lain di bawah Polri, itu berarti kualitas teknik, kualitas prestasi kita sudah dipertimbangkan. Nah itu harapan kita, mudah-mudahan para pemain ke depan, saya mohon support yang luar biasa dari orang tua, karena tidak hanya atlet saja, tidak hanya pelatih saja, tetapi juga orang tua yang luar biasa yang harus memberikan support. Karena kalau hanya atlet yang semangat, pelatih yang semangat, sarana yang luar biasa, lapangan sudah bagus, sarana sudah bagus, tapi orang tuanya kurang support juga itu agak kurang. Jadi harapannya mudah-mudahan orang tua bisa bersinergi. Ya, saya melihat ada beberapa atlet yang potensi sebetulnya yang bisa tembus di sana, tapi supportnya orang tuanya masih kurang. Mudah-mudahan ke depan bisa memahami itu sehingga kita bisa mendorong anak itu bisa berprestasi. Karena saya melihat ada beberapa anak yang secara progresif teknik luar biasa, memiliki semangat latihan yang luar biasa, keinginan yang luar biasa. Tetapi ketika ada jalur untuk mengikuti pertandingan, ya itu terhalang. Itu sangat disayangkan sekali. Mudah-mudahan itu kita bisa menjadi bahan pertimbangan kita ke depan, sehingga ketika ada anak berprestasi potensi yang terutama, kita bisa sama-sama dorong, sehingga memiliki kesempatan untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Mohon kepada orang tua support yang luar biasa kepada anak-anaknya. Saya yakin kalau anaknya kurang intensitas latihan, sebetulnya itu pada tahap awal itu dorongan. Jadi kalau misalnya anak kita agak malas-malasan, itu sebetulnya kalau kita dorong, paksakan, ya mungkin datang aja betul. Itu dengan sendirinya itu akan hilang malasnya. Karena kalau sudah dalam satu bulan atau dua kali tidak latihan, itu refleksnya, ototnya itu sudah tidak nagih. Jadi bawahnya pasti malas. Nah, sebetulnya ketika ada waktu latihan, meskipun dia kondisi malas, jenuh, datang aja deh. Orang tua semua, kalau latihan datang aja deh. Di dojo itu dia akan semalas-malasnya di dojo udah pasti ikutin. Semalas-malasnya di dojo udah pasti ikutin. Nah, di dojo akan kita ramu bagaimana anak-anak yang tidak memiliki semangat yang kurang atau turun, itu kita ramu. Kita dorong bagaimana supaya semangatnya itu lebih meningkat. Kemudian yang berikutnya, kita memang menyadari bahwa potensi anak itu tidak semua akan menjadi atlet. Ya, kita sadar, meskipun kita dorong semua untuk berlatih, tapi kan harapannya tidak akan menjadi atlet. Tidak akan menjadi atlet secara keseluruhan, betul. Tapi di dalam latihan karate itu banyak hal yang kita dapatkan. Salah satu dari manfaat untuk anak-anak latihan karate itu, pertama, udah pasti secara kualitas fisik itu di tempat. Jadi nggak ada ruginya sebetulnya. Karena dojo latihan fisik, ya latihan fisik gerak semua itu minimal mengurangi distraksi dari gadget. Itu minimal itu. Yang di rumahnya rebahan, game, dan minimal dalam 1 jam setengah itu bisa mengurangi itu. Itu hal positif yang kita dapatkan dari latihan. Berikutnya secara mental udah pasti. Orang yang memiliki mental yang kuat memiliki kepercayaan diri. Tidak hanya di bidang
Komisaris Hukum Pemprov Jawa Barat mengapresiasi bahwa Dojo 36 sampai saat ini masih bisa berdiri dengan tegak dari 2011 ya, yang masih lumpuh-lumpuh ini dan belum ada bangunan ini ya. Angkatan pertama ada yakin? Angkatan pertama? Angkatan kedua? Gimana angkatan berapa? Angkatan kedua? Luar biasa. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari saya. Sambutan segera saja. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dojo SMP 36 Bekasi yang ke-15. Semoga apa yang kita terkabul. Terima kasih. Demikian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampai dipahami atas kesan dan pesan tekad dan sambutannya. Selanjutnya ada sambutan terakhir dari Pak Wahid selaku pendiri Dojo SMP 36 Kota Bekasi. Untuk Pak Wahid kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karate os. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi Alhamdulillah hari ini saya secara pribadi ya terharu ya dengan kegiatan ini. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berusaha sebaik mungkin sehingga ya ulang tahun Dojo SMP 36 yang ke-15 ini bisa terlaksana. Beri aplaus dulu ya panitia. Ya. Kemudian yang kedua saya apresiasi dan terima kasih kepada orang tua ya, orang lain yang lurus yang sudah mensupport. Kemudian ya saya Pak Irfan sebagai pelatih teknik kemudian perwakilan Pemprov Jawa Barat ya terima kasih untuk ini dan supportnya selalu. Kemudian tak lupa pula terima kasih ke infonya ini dari ekskul lain ada ya? Ada sih Mbak. Ya, terima kasih kehadirannya ya untuk saling support ya dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMP 36 ini. Perjalanan karate Dojo 36 ya saya hampir lupa alumni ya terima kasih alumni bisa hadir ya kurang dulu buat alumni ya nggak terasa 15 tahun ya kalau saya katakan murid paling pertama murid saya itu ya coding gitu ya murid pertama ya kan saya berlatih karate itu dari 92 91 dan saya berlatih karate 91. Nah, apa yang perlu saya sampaikan ke Kohai dan semua yang hadir? Ketika saya berangkat ke Jepang tahun 94, bahasa Jepang saya itu boleh dibilang masih dasar. Tapi ada satu hal yang membuat saya lebih sedikit di atas teman-teman lain yang sama-sama berangkat adalah karena saya belajar karate. Ketika saya di Jepang, saya walaupun nggak banyak bahasa yang saya kuasai, tapi ada namanya bahasa universal, bahasa global, bahasa dunia. Karate itu bahasa dunia. Ya, saya ketika pertama kali ke Jepang, saya kenalkan bahwa saya di Indonesia belajar karate. Waktu saya terakhir di Indonesia tahun 92 itu sapu coklat, 93 sapu coklat. Yang latihan karate pasti udah bisa bahasa Jepang. Minimal mau ngasih diri, ya. Gyakutsuki, ya. Ya, itu minimal kan. Itulah yang salah satu yang saya katakan manfaat karate. Ya kalau secara teknik tadi sudah menyampaikan. Ya jadi kita nggak akan pernah tahu kapan sesuatu yang kita pelajari itu akan bermanfaat. Satu ketika ya ada sedikit clash dengan teman-teman dari Peru kalau nggak salah. Saya tidak tahu ya bagaimana ceritanya ketika pada saat itu ya
sempat ya dari belakang mau meeting saya dari belakang. Refleks ya, saya menghindar dan saya tepuk dari belakang, saya dorong ke depan saya karena kapan saya berlari pasti di belakang Indonesia ya pada saat itu. Tapi saya refleks aja, masih cekik saya balik, saya dorong ya. Itu satu hal yang saya katakan kita nggak akan pernah tahu kapan akan bermanfaat buat kita. Kemudian ada hal lain lagi bahwa saya melihat karate ini bukan cuma kita belajar mukul, nendang, nangkis, suka. Yang paling penting kita pahami dan mungkin ya bohai-bohai yang dari 2011 ya saya bersama ya pelatih. Saya selalu semangat itu harus tetap ada ya, walaupun ya umur saya udah 20 tahun lebih banyak gitu ya. Semangat ya, saya harapkan dari semua yang berlatih ya kohai apa semua memahami bahwa ada nilai lain yang kita ingin dapatkan dari karate. Semangat itu yang kalian bawa bukan hanya ketika berlatih di dojo. Semangat itu kalian bisa bawa pada saat kalian berada dalam kehidupan nyata. Semangat itu sangat penting. Yang berikut TK tadi saya udah ngomong, kalian datang ke dojo aja walaupun latihannya ya kurang semangat pada saat datang, mungkin lagi ada masalah atau lagi kurang sehat, tapi tekad kalian udah datang ke dojo aja itu udah diapresiasi gitu, udah bagus. Jangan pernah malas ya, karena itu salah satu nilai dari tekad kalian untuk bisa hadir ke dojo. Disiplin. Nah, disiplin ini saya berharap semua bisa pahami karakter seorang karateka. Ya, kalau kita udah tahu bahwa karate itu dari Jepang, ya, yang paling penting ditanamkan adalah disiplin. Ya, makanya ya, saya buka sekarang, saya melihat akhir-akhir ini kedisiplinan yang ada sekarang itu sudah mulai berkurang. Ya, khususnya sabuk coklat ke atas. Kalianlah yang harus jadi contoh buat para kohai. Bagaimana bisa kohai kita disiplin kalau kita sendiri nggak disiplin? Ya. Ini yang perlu diperbaiki. Kedisiplinan bukan hanya kita pada saat ada di dojo, tapi kedisiplinan itu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di dalam dunia kerja, kedisiplinan itu sangat-sangat penting. Kemudian kejujuran yang terakhir, ya. Nah, kita yang sering di karate ataupun olahraga lainnya kegiatan, ya, ini menjadi karakter yang penting kita jaga, ya, kita jujur, ya, kalau bertanding kita fair play, ya, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita menanamkan kejujuran yang ada, ya, dalam kehidupan kita. Jadi terkait dengan karate dan kehidupan ya, sehari-hari yang saya pikir dari tahun 92, 91 saya mulai berlatih sampai hari ini. Saya berharap semua bisa memahami kenapa kita harus semangat, punya tekad, kedisiplinan dan kejujuran. Karena itu menjadi modal utama buat kita semua. Sampai sedikit sekilas balik dojo 36 dari 2011 ya, 2011 yang ini banyak saksi nanti akan cerita bagaimana dulu ini lapangan masih sawah dan setiap pelantikan saya mandiin semua di sawah gitu, mandi lumpur. Tapi saya berharap bahwa kalian walaupun diceburin ke lumpur ya, semangat ini masih ada. Kenapa? Dalam perjalanan 15 tahun ini banyak kisah-kisah yang saya lalui ya. Jadi kalau yang dulu angkatan-angkatan pertama ya merasakan bagaimana kerasnya latihan di sini angkatan pertama, karena bukan hanya sepenya keras tapi tempatnya juga keras. Lumpur kalau hujan itu lumpur, kemudian kalau panas kering itu banyak coklat chip ya istilah dulu ya.
Tahu nggak coba gym dulu? Ya, tai kambing. Nah itu jadi ya 2011 kemudian sampai sekarang ya kalau sempat bilang yang wajah-wajah yang hadir alumni hari ini bisa sampai 15 tahun kita bertahan ya alhamdulillah ya dengan perjalanan yang panjang dan banyak ya story-story yang menjadi kenangan buat semua. Nah kemudian saya nggak akan pernah lupa satu cerita kalau saya biasa ketika ada pertemuan orang tua ada saya selalu cerita. Indra nggak apa-apa ya saya cerita Indra ya. Indra dulu itu ya gamers dulu warnet ya. Indra ya warnet jago warnet dulu ya. Kalau dia datang latihan mau bubar kalau dia muncul, tapi bapak ibu yang pikir dia udah di sini gitu. Sampai orang tuanya lapor ke saya, bapak ini juga gimana malas orangnya gitu saya bilang. Tapi dia rajin berangkat dari rumah gitu. Waktu itu saya kasih pilihan, saya berkata tegas, mau ikut latihan atau sekalian keluar dari Dojo 36. Karena kalau kamu masih seperti ini, kamu nggak bisa jadi seorang karateka. Cara disiplinan. Kalau nggak disiplin, maaf nggak bisa jadi karateka. Saya kasih pilihan gitu. Ya, alhamdulillah pilihannya akhirnya sampai sekarang masih bisa di Dojo 36 ya. Kemudian ada Firman ya, Firman juga ya sama dengan Tasya gitu kan. Tapi Firman akhirnya memutuskan jalan lain gitu kan, ya, untuk lebih aktif berkarir ya, gitu. Ya, tapi saya berharap ya bisa kembali lagi untuk mengaktifkan dojo ya. Dan ada Alia ya, dulu ya orang tuanya sangat support ya, sama dengan Madi orang tuanya sangat support ya. Ada dulu Sipa orang tuanya juga aktif. Siapa? Lisa. Ya. Kita nggak bisa nama kamu, saya ingat dulu. Hah? Gondes ya? Gondes kan? Nah, saya ingat Gondes gitu. Dari SMP berharap ya 15 tahun perjalanan Dojo 36 ini dengan sekian banyak prestasi. Tadi seperti Pak Singgung ya hampir ditutup Dojo 36 ini karena waktu pas setelah Covid ya itu ya banyak yang mulai nggak hadir sehingga saya kasih pilihan kita tutup dojo ya bubar sekalian ya kalau nggak ada yang mau hadir atau mau tetap jalan tapi komitmen untuk jalankan ya walaupun siapa yang memantau dari jauh ya alhamdulillah ya sampai hari ini tetap eksis dan yang memasuki ya ulang tahun yang ke-15 dan kami dari Dojo 36 hanya bisa memfasilitasi ya selama ya, kalian berada di SMP 36 ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua alumni yang masih tetap eksis, tetap mengurus Dojo 36 sampai hari ini. Saya lagi sampai apresiasi ya karena mereka lah yang membuat Dojo ini tetap ada. Baik, terima kasih. Salam karate. Baik, terima kasih dan sekali lagi selamat ulang tahun Dojo SMP 36 yang ke-15. Salam karate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Coklat.